Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktu sudah jam 8, sambil menunggu Bapak Ibu yang belum rawuh, marilah pengajian hari ini segera akan kita mulai. Bapak Ketua Al-Mutakin yang kami hormati, beserta pengurus, Bapak Ustadz Ramadan SPD yang kami muliakan, beserta Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa atas nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka tholabul ilmi. Untuk itu marilah kita ikrarkan bacaan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu saja sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini materi pengajian akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Ramadan SPD. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah ini bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kepada beliau Bapak Haji Sumarsono untuk memandu membaca juz amma. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita lajengaken anggenipun maos juz amma surah Al-Insyirah ayat ingkang kaping 17. Leres? Halaman 28. Sampun pinanggih sedayanipun kula awali ayat 16 nggih. Oh 17. Boten A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bis-syafaq. Namanya maka sareng awas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq. Ya. Ayat kaping 17 wal kawan tersebut walai bukan walai walai walaili bukan walaili walaili wa ma wasaq. Enggak
Wal-laili wa ma wasaq. Wal qamari idat langsung tersit. Wal qamari idat tasaq. Monggo. Wal qamari idat tasaq. Ayat 19. Latar kabun wonten tesitipun. Latar kabun natabakan tabak beneneng nggih monggo latar kabun natabakan tabak langsung saking ayat 16 monggo sareng a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq la tarkabunna tabaqan an tabaq. Ayat 20. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Nah, wamanipun panjang dua harokat naminipun matobi'i lahum boten parang gedangon lahum boten lahum cekak nggih. La niku matobi'i lam kalian alif la yu'minun yu niki hamzah boten yu niku yu ning ain. Dumugi ayat kalih dosa insyaallah rebo ngajeng selikur dumugi selangkung. Mugi wonten manfaatipun. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil karimil mananir rahimir rahman. أحمده سبحانه وتعالى حمدا يدوم على الدوام وأشكره على الخير والإنعام وأتوب إليه من الذنوب والآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المرسلين وصلى الله عليه وسلم وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu
telah bersabda kepada umatnya, sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk tubuh manusia dan harta manusia, karena kedua-duanya adalah pemberiannya. Tetapi Allah akan melihat iman dan perbuatan manusia, karena atas iradahnya Allah telah memberikan sebagian kecil dari iradahnya kepada manusia, dan dengan iradahnya yang kecil itu manusia bisa menentukan perilaku dalam hidupnya. Mau jadi orang muslim? Bisa. Mau jadi orang kafir? Bisa. Mau jadi orang yang dermawan? Bisa. Mau jadi orang yang pelit, medit juga bisa. Mau jadi orang yang rajin sholat berjamaah di masjid? Bisa. Tidak juga bisa. Ada pilgub sama pilbub mau nyalek, nyalbub ya. Kok nyalek, nah nyalek lah calon legislatif. Ya. Mau nyalbub, mau nyalgub juga bisa, tidak juga bisa. Dingin-dingin kayak gini mau ngaji bisa, tidak juga bisa. Karena apa? Allah sudah memberikan purbawaseso kepada kita untuk menentukan perilaku dalam hidupnya. Dan itu ada konsekuensinya. Wonten arsanipun para sesepuh, bini sepuh, ingkang satuhu dadi kinurmatan. Wonten arsanipun para pengurus pengaosan catur panca nggih. Ingkang kula hormati, wonten arsanipun para bapak, para ibu jamaah pengaosan catur panca ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah. Langkung rumiyin sumangga kita tansah nyaosaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dhateng kita sedaya mapinten-pinten nikmat, rahmat, taufik lan hidayahipun sehingga enjang menika isinaosa adem napa adem napa panas napa benter Pak ya adem napa benter asrep. Musim-musim kayak gini memang asrep, tapi asrepnya itu belum ada apa-apanya besok di yaumul qiyamah. Ada yang menafsirkan di neraka itu tidak hanya panas, tetapi ada yang sangat dingin. Kalau 0 derajat itu mau kayak apa sakitnya di badan, iya kan? Dan hari ini kita masih ya, merasakan sejuknya walaupun agak dingin. Itu semua karena apa? Makhluk Allah yang lain masih bekerja dengan baik. Saya baca di penemuan ensiklopedi tentang bumi, ya. Bumi ini, ya, kalau ngambek 4 hari saja, ya, ngambek, ya. Kan sudah berapa juta tahun nggak pernah ngambek ini. Bisa nggak kira-kira ngambek? Bisa, karena manusia aja nggak pernah akan sehat selalu, kan mesti ada kadang-kadang ya mumet, sakit. Kan sama-sama makhluknya Allah lah. Bumi ini kalau ngambek 100 jam saja, 100 jam. 100 jam itu perkiraannya berapa hari? 4 hari. Karena satu harinya kan 24 jam. Itu yang akan terjadi apa? Yang terkena sinar matahari itu separuh bumi. Dan yang tidak terkena sinar matahari itu separuh bumi. Nah kalau sudah 100 jam terkena sinar matahari terus, maka suhunya tidak akan 25 derajat
30 derajat, 40 derajat. Tetapi apa? Suhu panasnya itu akan 100 derajat. Kalau kita masak, ibu-ibu masak niku 100 derajat, kira-kira yang di dalam mangfus napa boten? Mangfus. Ya. Mangfus ya kan? Berarti kalau bumi ini ngambek dia, ya, ngambek gitu. Ya, insya Allah nanti ngambek juga oleh Allah ketika sudah disuruh oleh Allah ngambek kan gitu. Ya. Itu derajatnya 100 derajat, panasnya luar biasa. Sehingga dimungkinkan ketika seperti itu makhluk hidup akan mati yang ada di sebelah bumi. Karena suhunya 100 derajat. Nah, sebaliknya yang tidak terkena sinar matahari ini, separuh bumi, itu nanti akan 0 derajat. Nah, kalau 0 derajat, akhirnya bagaimana? Kuman saja mampus ya kan? Kuman yang kecil-kecil mampus, apalagi manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Maka kita bersyukur juga kepada bumi, ya, berterima kasih kepada bumi karena bumi masih menjalankan rodanya dengan baik, ya. Tapi apakah terus kita sodakoh bumi? Ya, sodakohnya kepada manusia, berterima kasihnya kepada Allah. Karena apa? Allah yang menjalankan roda bumi ini masih berjalan, ya, mengitari matahari dengan baik. Nah, cuma kita memang harus melangkah, ya, melakukan kegiatan yang ramah lingkungan sehingga ekosistem di bumi terjaga. Kalau terjaga, insya Allah bumi tidak ngambek. Kok ting mriko to pripun niki? Kita terima kasih sekali, mudah kita bersyukur kepada Allah. Maka ketika kita diberi anugerah oleh Allah yang tiada taranya ini, mari kita gunakan betul. Karena usia kita, ya, usia kita tidak tahu kapan diambil. Ini tadi saya sudah disodori, mohon nanti doa untuk Bu Uning, kan, ya, untuk Bu Uning. Jamaah juga di sini yang kemarin sudah wafat, ya, kita tahu. Maka menurut para ulama itu ada 3 bekal yang harus disiapkan, yang selalu disiapkan oleh kita. Apa itu? Yang pertama adalah tambahnya iman. Tambahnya iman. Ojo tambahi bondo. Kalau usia-usia kados kula panjenengan itu, insya Allah bondo ora iso tambah. Nggih mboten. Yang penting adalah bagaimana kita memberkahkan harta kita, ya. Bukan menambah harta, tetapi bagaimana memberkahkan supaya harta kita itu berkah. Insya Allah kalau tambahnya iman yang diupayakan tidak akan rugi. Karena apa? Kalau tambahnya harta, tambahnya kekuasaan, contoh real siapa? Tambahnya harta Korun yang masih kita kenal sampai sekarang, walaupun kita tidak pernah menjumpai makhluknya kayak apa Korun itu, kayanya kan luar biasa. Tetapi di puncak-puncak dia jaya, tetapi ternyata menurut para ulama di situ dia hidupnya tidak tentram. Karena apa? Setiap malam khawatir hartanya diambil orang. Setiap malam khawatir hartanya dirampok orang. Hartanya dirampok sehingga apa? Hidupnya nggak tenang, nggak sakinah. Itu kalau tambahnya harta. Tambahnya kekuasaan juga demikian. Kalau aja kepingin, panjenengan aja kepingin, ya, monggo. Ya. Siapa? Fir'aun itu justru apa? Kan pernah sampai mengaku Tuhan karena memang berkuasa lama sekali. Ya. Tetapi di tengah-tengah puncaknya dia gundah gulana, tidak nyaman, tidak tentram gara-gara dia bermimpi dia dilengserkan oleh seorang anak laki-laki.
Nah begitu mimpi begitu, ya Allah, semua pasukannya disiapkan, ya, koordinasi pimpinan daerah dikumpulkan kan itu tuh, terus pasukannya dikumpulkan, terus mendata nyensus orang-orang wanita halim, kan itu wanita hamil, didata disensus. Nanti kalau lahir laki-laki tumpesan begitu. Itu menunjukkan bahwa Fir'aun ketika itu ya nggak tentram hidupnya. Itu kalau kekuasaan. Tapi insya Allah kalau iman yang berusaha kita tambah, ya, insya Allah ya, mesti hidupnya semakin tenang, semakin berkah. Ketika semakin tenang, semakin berkah, ternyata Allah memanggil kita, insya Allah husnul khatimah. Pun pasrah putra-putra, yang penting kita kawal, kita nasihati. Kita tinggal semende bagaimana mengupayakan kita selalu tambahnya iman. Karena memang iman itu anugerah yang luar biasa. Kok ke sana? Ya nggak apa-apa ya, belum masuk ke materi. Karena iman itu luar biasa. Besok di yaumul kiamah, kalau orang nggak punya iman, bahkan kafir kepada Allah, ya Allah. Saya baca di dalam surat Al-Maidah itu, orang-orang yang kafir dan mati tetap dalam kekafiran, ya, orang-orang kafir dan mati dalam kekafiran, kok dia mati tetap dalam kekafiran, maka ketika dihisab oleh Allah akan menebus dirinya dengan emas seberat bumi, ya, ya. Falayuk bala min ahadihim mil'ul ardi walawif tadabi. Ngendikanipun Allah, walaupun dia menebus dirinya supaya dia terbebas dari siksaan Allah dengan emas seberat bumi. Bayangin, Allah di situ di dalam Al-Quran menggunakan emas seberat bumi. Bumi ini ku berarti pinten? Yang Temanggung enten sih kagungan emas padahal, ya Allah. Itu ketika dipenuh falayuk bala, tidak akan diterima. Oh, Allah itu nggak butuh emas gitu. Falayuk bala, tidak akan diterima. Ya Allah, ya Rabbi. Maka alhamdulillah kita lahir di Indonesia, bapak ibu kita Islam. Andaikan tidak di Indonesia gimana? Di Jepang, mungkinkah kita jadi muslim? Belum tentu. Ya enggak? Iya, belum tentu. Bapak kita andaikan tidak muslim, kita muslim kah? Belum tentu. Maka kita syukur diberi iman ini. Iman itu merupakan kenikmatan yang tiada taranya. Maka ini seberat bumi emas, nggak ada tandingannya. Ya Allah. Nanti ngetang bu, mungkin googling di ensiklopedi bumi, beratnya berapa? Ya, men sakit bayangkan, ya. Kemarin atau kapan saya mencoba googling itu, kalau diakumulasikan berat bumi itu 60 triliun ton. Ya, 60 triliun ton. Triliun ton, 60 triliun ton. Ya, ton pripun itu. Nah, emas niku 500.000 niku pinten juran? Oh, akan tadi andekan kira itu dia akan menebus dengan emas seberat bumi, seberat bumi. Ya. Seberat bumi 500.000 berarti 1 kilonya berapa? 500 juta. Iya kan? Karena 1 kilo sama dengan 1000 gram. 500 juta. 500 juta kali 30 triliun ton. Pinten menika. Bu, lab komputer akan ngitung. Ternyata itu kalau tidak salah itu 30 triliun. Ya Allah, enten sing kagungan iki Bill Gates mawon sing terkaya di dunia sekarang itu hanya 600 miliar. Nah, itu kok 30 triliun.
Ya Allah. Kuwi wong kafir yang tetep kafir, ora ketau ngaji ning donya, ora tau ngamal, ora iman karo Gusti Allah. Sesuk arep nebus nganggo kuwi, falayuk bala. Allah tidak akan menerima. Ya, Allah tidak akan menerima. Wameneh kok mengko duwe 2 kilo, 1 kilo, 1 kintal emas. Oh itu 30 ya 30 triliun ton, ya Allah. Pramila monggo ya, betul-betul saya juga kesini itu niatnya juga tambah iman. Melihat Bapak Ibu semangat ngaji itu ya, yang sudah usia segini semangat itu saya juga tambah imannya, Bu. Tambah iman. Ojo nganti kalah. Kita itu boleh iri dalam hal amal kebaikan. Ojo iri karo bondo karo jabatan. Iya kan? Iya. Tapi kalau dengan amal soleh itu memang kita harus iri. Nah, mudah-mudahan ya, kalau hanya seminggu sekali karena ini upaya untuk silaturahmi dan nambah iman, ya, kok absen itu ya. Nggih, Bu pengurus. Jumlahnya berapa tuh, Bu? Semuanya? Ya 125 ya. Ini sebagai wahana kita ngumpul jadi satu, sama-sama besok masuk surga. Karena jelas orang yang berjalan menempuh perjalanan mencari ilmu, ya, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Man sapane wong ya konjul ali. Man salaka man sapane wong salaka kang nempuh sapa man torikon perjalanan yaltamisu fihi ilman, yang dia bertujuan untuk mencari ilmu, janjinya Allah di situ, Rasulullah, sahalallah, Allah akan memudahkan lahu baginya bihi, dengan mencari ilmu itu, torikon ilal jannah, jalan menuju surga. Top markotop ton itu. Kehidupan yang kita tuju itu tidak ada lain, harusnya surga. Karena memang kehidupan di akhirat tidak ada masa endingnya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kita umatnya Nabi Muhammad baina sitin wasabin, antara 60 sampai 70 itu pada umumnya. Akmaru itu umumnya. Adapun ada yang 80, 90 itu ya ada, tapi ya tidak banyak. Tetapi secara rata-rata akmaru ummati, umur umatku itu baina sitin wasabin. Insyaallah teng ngajengi kula niku pun langkung sedaya. Nggih, Pak. Mudah-mudahan tinggal berkahnya. Ya, luar biasa kok saya baca hadis itu yang diberi usia sampai 80, 90, kalau dia sebelumnya itu taat, walaupun mungkin karena yang namanya orang itu tidak tahu, ya kadang-kadang lupa ingat, ya, walaupun nggak sholat sudah dianggap sholat kok, Bu. Ya. Jadi biasa sebelumnya itu sedekah dianggap sedekah dulu. Maka ketika kita sehat, jangan malas beramal. Karena apa? Nanti kalau ada kelebihan usia, itu ya dicatat amal kebaikan. Amal kebaikan. Wangsul ting hadis wau. Sahalallahu tariqon ilal jannah. Maksudnya napa? Nanti ndaan kula matur ting mriki. Imam Nawawi, ya. Imam Nawawi, seorang ulama besar Indonesia yang belajar di Timur Tengah, terus kembali ke Indonesia, ya, mengarang banyak kitab. Itu maksudnya sahalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah itu karena ada 3 alasan. Ya. Orang yang gemar mencari ilmu,
Kenapa dia dimudahkan masuk surga? Itu karena ada 3 hal. Yang pertama apa Bapak Ibu? Menurut Imam Nawawi, orang yang hadir di majelis taklim itu insya Allah didoakan oleh para malaikat. Jadi malaikat itu mboten teng kafe, mboten teng lokalisasi. Mboten namung teng masjid, termasuk masjid mawon, ya. Termasuk juga di majelis taklim. Hadir malaikat itu. Ya, hadir di malaikat itu di majelis taklim. Ora mung siji umpek-umpekan. Apundi to ya kiamat mboten preso, nggih mboten. Ya, karena malaikat di alam yang berbeda. Ya. Itu hadir di sini bahkan likulli arba'ati asabi fiha malak. Setiap 4 jari itu di situ ada malaikat. Malaikat ora tahu de dosa, ora tahu de salah. Kok ndongaake kira-kira makbul napa mardud? Makbul. Maka itu menurut Imam Nawawi alasannya karena orang yang hadir di majelis taklim itu yang pertama didoakan oleh para malaikat. Ribuan malaikat mendoakan, terus malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Kita manusia, mbok sepak kiai ya, tetap nih, nggih toh, tetap gadah salah. Nenek malaikat, tetap orang duwe salah. Itu yang kedua. Yang pertama alasannya menurut Imam Nawawi. Yang kedua, kenapa dimudahkan masuk surga bagi orang yang mencari ilmu itu? Karena apa? Bertemunya orang yang satu dengan yang lain, iki tajril qulub, menguatkan iman. Menguatkan iman, ketemu ngertu presok eseme mawon. Iya kan? Menguatkan dalam hal kebaikan. Maka ada hadis aksiru bi asdiqais sholihah. Ya, fa innahum syafi'un yaumal qiyamah. Berbanyak-banyaklah kalian mencari teman-teman yang baik karena dia nanti akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Di samping menguatkan iman itu nanti di akhirat di yaumul qiyamah akan menjadi penolong kita. Ya, penolong kita. Kebetulan ada riwayat seseorang telah disuruh masuk surga oleh Allah belum berkenan masuk surganya. Saya dulu di dunia itu punya teman akrab, ngaji bareng, sholat jamaah bareng, kok dereng ketawis ya Gusti. Sopo kuwi? Si A dipanggil, diajak bareng-bareng mlebu surga. Jadi teman kita yang bisa menolong kita ya pengajian. Dalam mungkin amal-amal kebaikan yang lain, bukan konco biliar, konco mancing, konco apa malih? Tetapi konco yang sama-sama melakukan amal kebaikan. Itu alasan yang kedua. Di samping menambah menguatkan iman, itu nanti teman kita, ya saudara kita itu akan menjadi penolong kita di yaumul qiyamah. Hal yang ketiga itu orang yang sering mencari ilmu itu tahu jalan tolnya masuk surga. Nggih mboten? Ya insya Allah dengan tambahnya ilmu itu kan kita tahu mana yang wajib, mana yang haram, gitu. Mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Begitu. Ya insya Allah itu dilaksanakan yang wajib, yang sunnah. Insya Allah ya hidup kita akan selalu terkontrol. Kalau sudah terkontrol, insya Allah mudah masuk surga. Kek mukodimah pun dugi 7:30. Ning insya Allah niki pun enten apa nih? Enten materine.
Terus kula ken matur napa wong ban Rebo mpun ngaos. Tasih kemutan sing Rebo wingi napa, Bu? Niki mboten tes. Materi ingkang Rebo kala wingi sinten terus materi pun apa? Ya. Oh Pak Jun, materi ini pun apa? Nikmat. Nikmat yang dipertanyakan. Wah, apot niku. Termasuk umur. Besok manusia itu tidak akan bergerak kakinya di padang mahsyar sebelum ditanya 4 hal. Iya kan? Nah itu. Umur digunakan untuk apa? Ilmu diamalkan tidak. Hartanya dari mana dan digunakan untuk apa? Anggota badan, nah, anggota badan digunakan untuk apa? Konser semangat ngaji, ora semangat anggota badannya, ya insya Allah nggak lolos itu. Kantun kali dosa menit to niki. Nggih, kali dosa menit kula tak tanglet kemawon. Nggih, Bu, materi ini kenapa niki? Ya. Saya punya dua materi. Satu, lelah agar lelah menjadi ibadah yang satu. Yang kedua, apakah Allah itu menyayangi kita? Ini kayaknya sing nomor 2 mawon karena tinggal 20 menit. Kalau nanti yang agar lelah menjadi ibadah itu rada dawa. Ya. Nah, kok lelah kok nanti ora dianggap ibadah, sia-sia. Kecelik. Nah, saya mengawali pertanyaan dulu. Bapak Ibu kalau ditanya apakah Allah sayang kepada kita, maka jawabannya Bapak Ibu gimana? Sayang? Sayang atau sayang banget? Boleh kalau Bapak Ibu Allah tidak sayang, boleh. Ada Bapak Ibu? Di sini ada yang Allah tidak sayang kepada kita? Ada? Yakin sayang? Yakin Bapak? Hakul yakin? Yang benar Bapak Ibu. Mari kita bertanya pada diri kita. Dalam kehidupan kita, ya, dari dulu sampai sekarang, itu pasti mengalami berbagai masalah. Enten sing mulus? Mboten enten masalah? Mesti enten masalah. Sebagai orang tua, sebagai anggota RT masyarakat, ya, mesti ada masalah. Dan dalam kehidupan kita mesti sering berdoa. Nah, ketika kita berdoa yang banyak itu, setiap habis sholat fardu berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Banyak sekali kita jumpai doa kita itu belum dikabulkan dan tidak dikabulkan. Nggih mboten. Napa teng mriki dikabulkan sedaya? Enten sing jareng ta, Bu? Contone napa, Bu? Rahasia. Kok rahasia? Contone napa? Contone napa? Waduh. Ya, minta rezeki yang banyak, ternyata tidak banyak. Minta roda 4, ternyata mendapat roda 2. Ya, minta rumah mewah tingkat 7, ternyata tingkat 1 aja termehek. Nggih mboten. Nah, cuma persoalannya ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah belum dikabulkan atau tidak dikabulkan. Apakah kita masih menganggap bahwa Allah itu sayang kita?
Subhanallah. Masih sayang kita, Bu. Ibu yang ingin masih sayang kita. Walaupun doa-doa kita belum dikabulkan. Hah? Kok sakit? Walaupun doa-doa kita yang kita panjatkan belum dikabulkan, kita masih menganggap kepada Allah, Allah itu maha baik, maha sayang kepada kita. Alasannya apa? Oh, banyak kenikmatan. Bahwa dungannya boten terijabai. Kok 15 menit ini kok menyusut? Wow, kula rada enten lari murid kula niku dom pentol niku mlebet mriki, Bu. Wah, kula dilalai gasi ting sekolahan terus kula bawa langsung ke rumah sakit niku. Insyaallah kula mangke mriko malih. Dom pentol ting jilbab niki terus mlebet mriki, dugi mriki. Ibu-ibu nek bapak-bapak ndak mungkin mentul mriki. Ya itulah. Ya seyogianya nggak bisa ternyata bisa. Maka langsung bawa ke UGD, saya langsung ke sini, jangan-jangan saya terlambat. Nah, kenapa kita yakin bahwa Allah itu maha sayang kepada kita walaupun doa-doa kita ada yang tidak dikabulkan? Itu karena alasan yang pertama. Paling tidak ada 3 alasan. Supaya kita berhusnudzon kepada Allah secara penuh. Yang pertama, ukuran sayang dan tidak sayang itu bukan dikasih dan tidak dikasih. Kula bangsuli malih, nomor 1, ukuran sayang itu bukan dikasih atau tidak dikasih. Apa betul? Bukannya secara umum, ya. Kalau sayang itu yang ngasih, ya kan? Logikanya apa? Logikanya sederhana sekali, ya. Dalam keluarga kita, apalagi hari raya umpamanya. Hari raya menjelang hari raya pas bulan puasa. Kulo dilahirke bulan siang. Itu anak-anak kita kan minta uang untuk beli nek baju insyaallah, Bu. Oh, nggih. Nek insyaallah dibelikan apa? Untuk beli obat mercon. Obat mercon kita Bapak Ibu tos pundi? Lare niki ambak, wayahe iki ambak, nyuwun arta kagem tumbas obat mercon. Kira-kira Bapak Ibu gimana mau ngasih? Saya yakin Bapak Ibu itu tidak akan ngasih walaupun merengek-rengek anak kita sampai nangis, sampai guling-guling. Ketika kita tidak ngasih kepada anak-anak kita, ya. Itu apakah kita itu tidak sayang kepada anak kita? Tidak. Sebaliknya, justru kita tidak ngasih kepada anak cucu kita seperti itu, ya. Itu bukti kita sayang kepada anak kita dan cucu-cucu kita. Begitu juga dengan Allah, iya kan? Ketika kita minta, itu kenapa tidak dikabulkan? Itu karena Allah sayang kepada kita. Karena Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Karena Allah itu tahu yang terbaik buat kita. Wong jujur ada, ya termasuk famili saya minta jadi orang kaya sejak buyut. Sejak buyut. Buyute terus punya mbah kan ngoten to, njur putrane tuki lak menika dereng sugih. Ya. Itu bukan berarti Allah
tidak sayang karena memang Allah tahu kadang-kadang orang itu kan macam-macam. Ya, ketika masih terbatas hartanya, alim taat, kan enggak? Ini alim taat. Begitu hartanya, jabatannya tinggi, kan enggak? Hartanya banyak, lah ketok asline, kan enggak? Maka ketika permohonan doa kita belum dikabulkan, tetap kita husnudzon. Allah itu maha sayang kepada kita. Karena Allah itu tahu yang terbaik. Pak, ono tanggane kula niku salat ora tahu, malah mendem wae. Ning kok bisnisnya lancar. Berarti dongane makbul kuwi. Tidak, nek ana wong sing gampang rezekine ning dheweke mboten taat, niku namine mboten kasih sayang dari Allah. Tetapi apa? Itu namanya istidraj. Istidraj itu apa? Dilulu. Maka orang-orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya di dunia ini, besok ya, di yaumul kiamah permintaannya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Udah keinginannya itu bebas di dunia. Tapi insya Allah orang-orang mukmin yang mengekang hawa nafsunya untuk taat kepada Allah, besok di yaumul kiamah kok insya Allah permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Sampai diceritakan di dalam hadis itu beberapa orang yang masuk surga itu pernah melihat burung, Bapak Ibu, melihat burung. Diceritakan orang itu, kayaknya enak banget ya, nek makan daging burung. Tidak berselang waktu lama, oleh dalam hadis itu disebutkan langsung oleh Allah nyuruh ya pembantunya ya di sana itu ya yang menyiapkan. Ini loh daging burungnya. Kayak batin nih Bu. Kayak batin lihat burung, wah enak ya nek dibatin kok itu ya. Itu langsung. Tapi kalau orang yang masuk neraka kayak njaluk mati ya ora paringi mati. Njaluk mati ya ora mati. Ya Allah, nek di dunia itu kan begitu kena sesuatu yang membahayakan mati ora kroso kan nggih. Nek besok di neraka itu ya Allah nyuwun mati ora iso, sehingga ketika terbakar itu ya lorone saka ujung rambut sampai ujung kaki itu ya betul-betul merasakan. Begitu hangus habis nanti pulih kembali karena apa? Sudah kot innal mauta kot mata. Sesungguhnya kematian itu sudah mati. Sesungguhnya kematian itu sudah mati. Ya Allah, nurkaya apa? Maka orang-orang yang di dunia menahan nafsunya untuk taat kepada Allah, insya Allah segala permintaannya akan dikabulkan. Kayak batin harus dikabulkan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya, itu insya Allah nanti di sana segala permintaannya akan ditolak. Akan ditolak. Kok mereka nih? Kembali ke laptop tadi, bahwa Allah itu maha sayang, tetap maha sayang, maha baik. Karena ukuran kasih sayang itu bukan diberi atau tidak diberi. Ya. Karena kadang-kadang justru tidak saya beri, itu bukti sayang. Karena Allah itu yang paling tahu yang terbaik. Ya. Sekarang Bill Gates yang paling kaya, apakah Allah sayang pada dia? Ya tidak. Karena apa? Kebetulan bukan Muslim. Ya. Bukan Muslim, itu hanya pemberian saja, tapi bukan sayang. Itu karena rahmannya Allah, karena manusia Muslim atau tidak yang bekerja sesuai dengan pekerjaannya sungguh-sungguh, ya tetap akan diberi rezeki. Gitu loh.
kantun sedoso menit. Nah, itu baru alasan yang pertama. Ya kan, kita tidak ngasih anak kita untuk beli mercon, itu justru kita sayangnya kita kepada anak-anak kita. Oke? Nah, alasan yang kedua, ya, bahwa kita yakin bahwa Allah itu maha sayang kepada kita. Maka kita harus husnudzon kepada Allah selalu, kapanpun dan dimanapun dan dalam kondisi apapun. Itu yang kedua. Itu alasannya bahwa segala yang diminta, permohonan yang kita pintakan kepada Allah, dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak mana Bapak Ibu? Banyak karunia Allah yang tidak kita pinta. Nggih mboten? Nggih mboten Bapak Ibu. Kemutan wau sampunipun sare wungu ngoten donganipun napa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sedaya puji kagunganipun Allah ingkang sampun menghidupkan kami, membangunkan kami setelah tidur. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya kita bangkit. Mboten enten nyuwun sing ya Allah paringi kula nafas sing longgar. Mboten ya Allah kula paringi mripat sing saged padhang, saged prisa kan mboten. Ya Allah berilah telinga yang normal, tetapi apa? Ternyata kita diberi, padahal tidak kita pinta. Iya kan? Ini menurut dokter ini yang masuk di sini berapa? Wah, enggak terhitung. Nanti kalau atur kita mriki mungkin nggih mboten. Tasih kemutan. Ya. Ini kalau dihitung ya Allah luar biasa. Berapa, Bu? Ya. 1 menit itu 20 kali bernafas. Secara rata-rata menurut dokter. Setiap kita bernafas itu menghirup setengah liter. Berarti karena 20 bernafas, setiap bernafasnya setengah liter, berarti setiap 1 menit itu butuh oksigen sama nitrogen yang di situ itu. Ya, itu 10 liter. 10 liter itu 1 menit. Kalau 1 jam kali 60. Berapa? 600 liter. Nah itu bas oksigen di rumah sakit pinten 1 liternya? 600, 1 harinya 24. Berapa jadinya? Bapak Ibu, enten sing mantan guru matematika. Mesti 14.400 liter. Nek regine 15.000 niku pun pinten? 200 yuta wis gampang gawe kepenake mawon. Sehari 200 yuta niki sehari. 10 hari 2M. 1 bulan 6M. Ya Allah. Dewe jujur mboten nate donga ya Allah berilah hidung saya bisa bernafas normal, tetapi oleh Allah apa? Dikasih. Mboten. Ya Allah dikasih. Padahal tidak kita minta, berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Belum mata, belum mata, belum telinga, belum yang lain-lain, ya kan? Mungkin ginjal, saya tak punya tetangga ginjal mawon wis napa niku cuci ginjal wis ya Allah, ngoten niku muga-muga kula paringi sehat kan ngoten to. Itu belum merasakan juga seperti itu ya. Terus biayanya juga mahal kan, ya. Itu tidak pernah kita minta, tetapi oleh Allah ternyata dikasih cuma-cuma. Gitu. Rumah kita juga kita nggak berdoa ya Allah rumah saya nggak roboh kan, sing ting menika Palestina hancur porak-poranda kan, ngoten to.
Ning kita kiambak ndak nate anak-anake mboten muga-muga anak putu kula sehat. Mau ndak wae jeng nyatanya saniki sehat. Itu berarti menunjukkan bahwa antara yang kita minta kepada Allah dengan karunia yang yang tidak kita minta, lebih banyak karunia yang Allah berikan. Berarti Allah sayang kepada kita. Baru 2 alasan. 3 atau kalau mau. Ya, sing kepenak mawon men gampil di emot. Yang ketiga, antara pemberian yang Allah berikan kepada manusia itu, ya tadi masih dalam yang nomor 2, yang diberikan oleh Allah kepada manusia termasuk kita itu lebih banyak, tapi yang diminta oleh Allah hanya sedikit. Sayang mboten nek moten niku. Sayang kok sakit? Cobi sehari semalam ya, kita dikasih waktu oleh Allah berapa? 24 jam. Niku pinten menit? Wah, kula nggih boten hitung. Pinten menit niku? Ning Allah nyuwune minta sithik, andaikan salat 5 waktu menika, nggih. Halo? Halo he. Halo? Ya? Kalau kita sholat paling lama itu ya setiap kan 5 kali sehari. Kalau 5 menit mung selawe menit. Coba niku. Ribuan menit Gusti Allah nyuwun selangkung menit ngono pelit. Ya Allah. Kok ngono isih ngende-ngende. Angku ae saya wektune. Ya insya Allah orang yang awal waktu itu di hadisnya itu yang pahalanya paling banyak. Nggih mboten? Ya laris kiambak nek dados guru yang hadir pertama itu mesti pahala dipuji-puji. Pertama kok tepat waktu kok malah sing keri pisan. Enggak bisa. Nyuwune 25 menit. Kok ngono isih awal. Bisa kalah karo Proliga. Mereksani voli lah. Kayak Indonesia karo Jepang. Ya Allah sudah, nanti aja tahu sendiri. Kan ngoten toh? Ya. Monggo ini. Ini karena memang kita ada itu karena dihidupkan oleh Allah. Nyuwune segede. 1 tahun ada berapa bulan? 12 bulan. Gusti Allah nyuwun dumateng kita sedaya kon sewulan sithik mboten. Sithik. Kok ngono akeh-akeh sing mriko nika tanggal 15 wis akeh sing batal. Ya Allah. Nggih to? Akeh sing batalke mugi-mugi teng mriki mboten enten. Kecuali memang apa? Sakit. Kecuali napa? Libur. Kasih libur, Bu. Nah, itu ya. Hanya 1 bulan. Padahal 1 bulan saja di dalamnya ada Lailatul Qadar. Kok ngono Lailatul Qadar kok luweh. Aduh gawat. Itu sebenarnya anugerah oleh Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena beramal 1 malam Lailatul Qadar di bulan puasa itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1 malam lebih baik dari 30.000 malam. Coba bayangin. 1 malam kita tak 1000 bulan kan? Ya, kali 30 kan jadi 30.000 hari. Kok ngono ora? Luweh ora apa-apa ora ketemu Lailatul Qadar. Monggo. Nyuwune Gusti Allah tuh kok segede zakat 2,5%. Iya kan? 1.000 2,5% pinten? 200 2.500 segede napa segedi? Kok ngono kok pelit gawat.
100 yuta selawe ewu. Kayaknya sih dek lah, ini kena 100 yuta baru iman. Lah ini diuji imannya. Diuji imannya. Oh Allah namun itu pun bukan untuk Allah, untuk fakir, miskin. Kita berbagi kepada orang lain. Karena apa? Harta sejati kita yang akan nanti meringankan kita di yaumul kiamah adalah harta yang kita berikan pada orang lain. Di jalan Allah bangun masjid, bangun pondok, bangun musola, terus fakir miskin. Jalan termasuk. Ya. Itu yang nanti akan menjadi teman kita. Oh ngono kok angele pol termasuk korun itu biyen ismin lalu donga kadumateng Nabi Musa sugih braewu. Iya kan? Yang ketika diminta untuk zakat mboten niki kula sugih merga karena ilmu saya. Kan itu ya, ilmu saya. Ya Allah. Jadi yang Allah berikan kepada manusia itu banyak. Nyune Gusti Allah mung sithik mawon niki mboten kagem Allah. Mboten kagem Allah. Terus kagem sapa? Kagem. Ya dibeleke datang kita sedaya. Karena apa? Di dalam hadis qudsi disebutkan seandainya lau anna awalakum wa akhirakum. Seandainya manusia yang pertama sampai terakhir itu bertakwa setakwa-takwanya. Setakwa-takwanya orang yang paling takwa di antara kalian, mazada fi mulki syai'an. Nanti kan itu Allah di hadis qudsi. Andaikan manusia yang pertama, jin pertama sampai terakhir, pinten miliar nih ngomong gitu. Niku podo takwa kabeh setakwa-takwanya orang yang paling takwa di antara kalian. Ngendikanipun Allah, mazada fi mulki syai'an. Ora nambah sithik wae dalam kekuasaan kerajaan. Sebaliknya andaikan manusia pertama sampai terakhir, jin pertama sampai jin terakhir itu ingkar seingkar-ingkarnya orang yang paling ingkar di antara kalian, ngendikanipun Allah, mana koso orang ngurangi titik wae dalam kerajaanku. Jadi orang nambah, orang ngurangi. Ning hadis qudsi niku disebut innama hiya a'malukum. Kalau manusia itu taat, rajin ibadah, sosial maupun vertikal maupun horizontal, kan betul? Ya? Itu baik, itu akan innama hiya a'malukum. Uhsiha akan aku hisab. Dihisab, sing ikhlas piro, sing ora ikhlas piro, kan betul? Terus summa uwafikum, kemudian akan aku kembalikan kepada kalian untuk diberi balasan. Jadi bagi Allah tidak nambah, tidak kurang. Ketika kita beramal itu kembali kepada kita. Maka ketika Allah memberi yang banyak dan minta yang sedikit, mari kita tangkap secara positif dengan penuh kesadaran. Karena ini nanti yang akan menjadi bekal saya supaya bahagia di akhirat, tidak hanya di dunia. Pun menika langkung Kang Gansal. Jadi Allah itu tetap maha sayang kepada kita, walaupun kadang-kadang doa kita belum dikabulkan, walaupun kadang-kadang banyak doa kita tidak dikabulkan, alasannya paling tidak ada tiga. Karena ukuran sayang dan tidak sayang bukan diberi atau bukan dikasih atau tidak dikasih. Yang kedua, antara permohonan yang kita minta dengan karunia yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak karunia yang diberikan tanpa kita pinta. Yang ketiga, antara yang Allah memberikan yang banyak, tetapi hanya minta sedikit. Itu pun nanti kalau dilaksanakan
itu dikembalikan kepada kita. Mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken, jika ada jarum yang patah, mohon jangan disimpan sampai berkarat. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan dunia akhirat. Jika ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke peti besi. Jika ada kata yang salah, jangan dilaporkan dengan Bapak polisi. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Tapi jika tidak ada sumur di ladang, jangan sampai Bapak Ibu tidak mandi. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Monggo salajengipun ya Mbak tetunggal dumateng Allah untuk kebaikan kita, untuk juga kebaikan Ibu Uning yang kalau ini seto berapa hari yang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir laha Bu Uning warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghasilha bima'in wa saljin wa baradin wa naqiha minal khotoya kama yunaqa thawbul abyadu minad danas wa a'idhahu min azabil qabri wa azabin nar wa adkhilhul jannatan na'im wa adkhilha jannatan na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.